Sayyidatina Fatimah memiliki kisah hidup yang sangat menginspirasi gaya hidup para muslimah. Kehidupannya mulai dari saat ia kecil, hingga kisah pernikahannya dengan suaminya dipenuhi dengan hikmah yang syarat akan makna. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Gadis pemalu itu berlari memunguti kotoran di punggung ayahnya. Ia marah pada semua orang yang mengganggu ayahnya. Keberaniannya mengutarakan kebenaran serta tanggung jawab besar yang ia emban membuatnya dijuluki Ummu Abiha. Sayyidatina Siti Fatimah merupakan sosok besar yang masuk sejarah para wanita, utamanya untuk para muslimah. Fatimah menggambarkan betapa bagaimana seorang perempuan itu harus bersikap dan berperilaku. Ia berhasil memainkan berbagai peran yang diembannya. Berbagai peran tersebut yaitu, menjadi seorang anak yang bertanggung jawab pada bapaknya. Ia juga menjaga kehormatannya serta memelihara rasa malu di dalam pergaulannya. Selain itu, ia juga menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya. Sayyidatina Fatimah begitu takzim pada sang suami, meskipun saat itu, mereka sempat hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Sayyidatina Fatimah juga berhasil memainkan perannya menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Ia adalah madrasah pertama yang membentuk Hasan dan Husain menjadi seorang yang besar jasanya bagi umat muslim. Tersebab kemuliaannya, Sayyidatina Fatimah ditunjuk menjadi pemimpin para wanita di surga. Bahkan, ia masuk dalam jajaran 4 wanita terbaik sepanjang masa. 4 perempuan itu adalah Asia istri Fir'aun, Maryam binti Imron, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Merekalah wanita yang menjadi penghulu surga. Sayyidatina Fatimah binti Muhammad merupakan putri dari pasangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Ia merupakan putri bungsu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau putri keempat. Sayyidatina Fatimah lahir pada 20 Jumadil Akhirah, 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ia lahir di Mekah. Ia merupakan salah seorang dari suku Quraisy dan dari keluarga Bani Hashim. Ia memiliki julukan Az-Zahra dan nama kunyahnya adalah Ummu Abiha. Dari semua anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah lah yang memiliki perangai mirip dengan ayahnya, mulai dari caranya berjalan, berperilaku, hingga caranya berbicara. Dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, "Aku tak pernah menjumpai seseorang yang sangat menyerupai Rasulullah selain Fatimah dari perkataan dan pembicaraannya. Jika Fatimah datang mengunjungi Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri dan menciumnya. Beliau menyambut Fatimah dengan hangat. Begitu pula sebaliknya ketika Rasulullah mengunjungi Fatimah, ia berbuat hal yang sama." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Fatimah dengan tauhid. Sehingga, terkait ibadah dan kecintaannya kepada Allah, tak perlu diragukan lagi. Ia adalah putri yang sangat disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan rasa cintanya pada Fatimah saat di atas mimbar. "Sungguh Fatimah merupakan bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah, berarti juga membuatku marah." Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berkata bahwa jika Fatimah diganggu Rasulullah juga akan merasa terganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan merasa sakit jika Fatimah disakiti. Kecintaan ayahnya begitu besar padanya, pun sebaliknya, kecintaan Fatimah pada ayahnya juga begitu besar. Sejak berusia 5 tahun, ia telah menerima kebenaran dari apa yang Allah sampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi ketika usia Fatimah mencapai umur 5 tahun. Ia serta-merta beriman kepada Allah atas ajaran yang disampaikan pada ayahnya. Ia bahkan menjadi muslim termuda yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketika ia berusia 6 tahun, ia selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
ia mendapatkan ujian yang cukup berat dengan meninggalnya Khadijah binti Khuwailid meninggalkan ia bersama ayahnya. Itu sebabnya, selanjutnya, ialah yang bertugas untuk mengurus semua keperluan yang dibutuhkan ayahnya untuk berdakwah. Selain itu, ia juga membantu dakwah Rasulullah dan melindungi ayahnya tersebut. Suatu saat ia melihat Uqbah bin Abi Mu'id yang meletakkan kotoran di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah melakukan sholat di depan Ka'bah, beliau dalam posisi bersujud. Para musyrik Quraisy yang melihat itu tertawa-tawa menertawakan apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan sujudnya lebih lama, sebab jika beliau berdiri kotoran tersebut akan tumpah. Melihat hal itu Fatimah menangis dan lari membersihkan kotoran berupa perut binatang dari punggung ayahnya. Ia marah mengapa ada yang berbuat demikian pada ayahnya. Ia menghampiri para musyrikin pembesar Quraisy itu dan memarahi mereka. Para musyrikin Quraisy pun berlalu dari Fatimah karena malu, sebab ketika itu Fatimah masih seorang gadis kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menenangkan Fatimah. Beliau berkata, "Janganlah menangis wahai anakku, sebab Allah melindungi ayahmu." Keberaniannya dan tanggung jawabnya itu yang kemudian membuatnya memiliki nama kunyah Ummu Abiha. Ummu Abiha memiliki arti ibu dari bapaknya. Ia menjadi sosok seorang ibu untuk bapaknya. Ia tak pernah absen sekalipun dari membantu ayahnya. Tentu jika melihat kisah Fatimah kita bisa mengetahui bahwa hidup Fatimah penuh dengan hikmah. Apa saja keteladanan yang bisa diambil darinya? Berikut penjelasannya. 1. Sifat tanggung Sayyidatina Fatimah. Sejak ia masih berusia belia, ia ditinggal oleh Khadijah. Sejak saat itu, ia yang mengurus seluruh keperluan ayahnya. Ia membantu ayahnya dan melindunginya dari perlakuan buruk kafir Quraisy. Meskipun pada saat itu masih gadis kecil, ia menjalani semua tanggung jawab itu dengan sangat baik. Selain itu, ketika ia telah dewasa, tugas dan tanggung jawabnya semakin banyak. Hal itu tak lantas membuatnya meninggalkan pahala jihad meski tak wajib bagi perempuan. Ia terjun ke medan pertempuran, salah satunya adalah saat perang Uhud. Sayyidatina Fatimah bersama para muslimah lain bertugas untuk memberi minum dan menyiapkan logistik untuk pasukan yang berperang. Fatimah juga merawat orang-orang yang terluka ketika pertempuran. 2. Kedermawanan Sayyidatina Fatimah. Meski hidup dalam kesederhanaan, Fatimah tetap memiliki sifat kedermawanan pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu kali datang seorang musafir yang membutuhkan makanan. Kemudian, ia pergi menemui Rasulullah untuk memohon belas kasihan sebab seluruh perbekalannya telah habis. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tak memiliki makanan sedikit pun untuk diberikan pada musafir tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta musafir itu untuk datang ke rumah Fatimah. Ketika musafir itu mendatangi rumah Fatimah, Fatimah tak memiliki makanan untuk diberikan. Ia kemudian teringat bahwa ia memiliki kalung yang merupakan hadiah dari pernikahannya dengan Ali. Sayyidatina Fatimah kemudian menyedekahkan kalung pernikahannya tersebut untuk musafir itu dengan ikhlas. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terharu. Beliau begitu bangga dengan kedermawanan Fatimah. 3. Sifat pemalu Sayyidatina Fatimah. Salah satu sifat yang melekat pada diri Sayyidatina Fatimah adalah sifatnya yang pemalu. Fatimah dikenal sebagai seorang wanita yang pemalu. Sifat malu tersebut membuatnya menjadi seorang yang terjaga dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Itu sebabnya, salah satu julukan Fatimah binti Muhammad adalah Toharoh. Sifat itu telah ada pada dirinya sejak ia kecil hingga di akhir usianya. Salah satu contoh penerapannya adalah meminta agar keluarganya menguburnya pada malam hari. Kemudian, siapakah suami dari Fatimah? Berikut kisahnya. Fatimah menikah dengan salah satu sahabat Nabi yang terhormat. Sahabat Nabi tersebut nantinya menjadi khalifah keempat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Ali merupakan anak dari pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasuh Ali sejak kecil hingga menganggap bahwa Ali adalah anaknya sendiri. Ali dan Fatimah menikah pada tahun 622 Masehi. Pernikahan itu berlangsung tak lama dari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke Madinah. Ketika Ali menikahi Fatimah, ia tak pernah menikah dengan wanita yang lain. Mereka dikarunia beberapa anak yaitu Hasan, Husein, Muhsin, Zainab dan Ummu Kulsum. Sosok Ali di mata Fatimah tentu memiliki keistimewaan tersendiri. Tentu kita sering mendengar kisah tentang mereka berdua sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan. Kisah hidup mereka begitu populer, bahkan menjadi teladan umat muslim ketika akan menikah. Sebelum menikah dengan Ali, Siti Fatimah telah dilamar oleh beberapa sahabat Nabi yang mulia kedudukan. Sahabat yang melamarnya datang dari orang-orang pilihan yang tak diragukan keimanannya kepada Allah. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun, semua sahabat tersebut ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datanglah Ali melamar Fatimah. Ketika itu, Ali begitu miskin sehingga hanya memiliki unta dan baju besi. Jadilah ia melamar Fatimah dengan mahar baju besi. Ketika itu baju besi tersebut seharga 250 dirham. Ada pula yang berkata seharga 400 dirham. Pesta pernikahannya berjalan dengan sangat sederhana. Ketika mereka menjalin rumah tangga, hidup mereka juga sangat sederhana. Bahkan sempat kita dengar cerita bahwa mereka sekeluarga berpuasa sebab tak memiliki makanan untuk dimakan. Ketika awal menikah, Ali bekerja sebagai pembawa air yang darinya ia mendapat upah untuk kehidupannya bersama Fatimah. Sedangkan Fatimah, di rumah ia membuat roti dengan tangannya sendiri. Suatu kali, Ali pulang ke rumah dan mengeluhkan sakit di punggungnya. Fatimah kemudian berkata kepada Ali bahwa ia juga merasakan sakit di tangannya sebab menggiling adonan roti yang melelahkan. Mereka kemudian pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta budak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar budak tersebut meringankan pekerjaan keduanya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang ke rumah Ali dan Fatimah. Ketika itu, Fatimah sedang berada di atas tempat tidurnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian duduk di antara keduanya. Beliau berkata kepada mereka bahwa apakah mereka mau menerima yang lebih baik dari seorang budak. Bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali menjelang tidur. Maka, ketika mereka membaca itu, seluruh kebutuhan mereka akan Allah penuhi. Ternyata Allah memenuhi kebutuhan mereka dengan membuat kekuatan mereka meningkat sehingga tak membutuhkan budak lagi. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.